Sepatu kolaborasi ini desainnya lumayan boring ya. Oke, di depan gue udah ada sepatu ya, seperti ini desainnya. Mungkin kalian kalau misalkan lihat ini sekilas nggak akan tahu kalau misalkan sepatu ini adalah kolaborasi. Jadilah sepatu kolaborasi Nike dengan Tom Sachs ya. Mereka sudah sering kolaborasi bekerjasama sejak 2012 mungkin ya, sekitar 10 tahun. Dan sudah banyak sepatu-sepatu yang dikeluarkan oleh Nike dan Tom Sachs ya dalam nama Nike Craft. Dan ini juga sepatu Nike Craft yang terbaru, yaitu adalah General Purpose Shoe. Jadi memang sepatu ini sesuai namanya dimaksudkan untuk dipakai di segala keperluan. Kalian olahraga kek, mau jalan doang, atau mungkin ke acara-acara resmi, kayaknya pakai sepatu ini juga bisa ya. Karena ini kelihatan casual dan juga sangat bisa dipakai di segala kegiatan sih kalau gue ngeliat ya. Dan ini sepatu nggak rilis di Indonesia sebenarnya ya. Jadi ini thank you buat Hot Sauce yang udah sediain sepatu ini untuk gue review. Kalau misalkan lu mau beli, langsung aja ke Hot Sauce Sneakers. Dan untuk harga retail sendiri ini di US itu $110 ya. Jadi untuk sepatu $110 tuh hitungannya di US itu lumayan entry level lah ya. Jadi dimana bahannya sebenarnya nggak terlalu gimana banget. Cuman untuk sepatu ini kelihatannya sih bahannya lebih oke dari sepatu entry level Nike lainnya ya, karena mungkin apa kolaborasi atau karena sepatu ini kan diperuntukannya untuk general purpose ya, jadi harus kuat, harus durable dong ya. Dan ini dia sepatu kalau kalian lihat, kalau gua kurang suka ya sebenarnya ya. Kayak oke, kalau misalkan dia ngomong general purpose dapat gitu loh, maksud gua pesan desainnya tuh dapat. Tapi kalau secara looks gua kayak nggak menarik perhatian banget gitu, nggak menarik perhatian gua juga untuk gua punya gitu ya. Tapi kita bahas aja ya, karena ini memang lumayan seru ya, karena bahannya yang dipakai ini dan siluetnya gua sih nggak tahu, mungkin kalau misalnya kalian tahu nih siluetnya seperti apa, komen di bawah. Tapi gua belum pernah lihat ya. Tapi kalau ada outsole waffle sih ya, seperti ini. Oke, langsung kita lihat aja ini sepatunya. Sepatunya ini sendiri sih di bagian mudguardnya ya, ini dikelilingin oleh suede ya. Sepatunya jadi nggak cuma di bagian depan doang, tapi di bagian sampingnya, di medial side, di lateral side, sampai di heel counter ini juga semua dikasih bahan suede guys, bahan suede abu-abu kayak gini. Jadi sesuai namanya, kalau general purpose misalnya kita jalan-jalanan kotor, dia bakal lumayan nggak kena apronnya sampai kotor ya, karena di bagian sini dikasih pelindung juga, mudguard juga di bagian samping-sampingnya. Jadi memang yang kotor mungkin dia intensinya adalah maunya di pinggir-pinggirnya doang. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi di bagian sini, ini kan bahannya kayak mesh gitu ya, kayak reinforced mesh lah sebutannya. Karena ini rajutannya kalau kalian lihat knitnya tuh agak lumayan beda ya sama bahan mesh biasanya gitu. Tapi tetap bisa kita bilang ini mesh ya. Dan dikasih kayak sablon rubber gitu ya, atau nggak tahu kalau misalkan kita bilang neoprene bisa nggak ya ini ya, soalnya kayak neoprene gitu. Dikasih kayak lapisan lagi ya, karet gini warnanya off white kayak gini. Dan juga di bagian medial dan lateral side-nya ada logo shoes Nike berwarna putih seperti ini nih ya. Jadi di sini warna putih, di sini warna putih. Bahannya sama juga ya dengan yang karet yang ada di sini, dan baru bisa kita pegang bahan fabric si mesh-nya ini. Dan untuk jahitan ini lumayan nyaru guys ya. Jadi di sini warnanya hampir mirip-mirip. Warnanya tuh kayak off white gitu, dan yang paling putihnya ya cuman di shoes-nya ini. Gue sih suka dengan warnanya sebenarnya. Cuman kalau misalkan midsole warnanya nggak coklat, mungkin gue lebih suka kali ya. Gue nggak tahu kenapa, seperti gue sering bilang, kalau midsole warnanya gelap kurang masuk di gue gitu guys. Jadi langsung kita lihat lagi di sini di bagian eye-stay-nya dikasih suede juga seperti ini. Dia menggunakan flat laces ya, warna abu-abu. Flat laces-nya agak kecil ya, agak tipis. Jadi dikasih kayak loop ini buat laces-nya yang nyambung ke pull tab untuk si bagian tangnya. Ini pull tab warna biru ini menurut gue yang bikin sepatu ini jadi lumayan menonjol ya, karena sepatunya udah warnanya netral, tiba-tiba ada warna biru kereng classic blue kayak gini yang menambah kayak estetiknya lebih nonjol lagi. Ini gue suka nih. Dan di bagian woven ini lumayan unik, karena woven Nike-nya ini dibolongin buat pull tab-nya biar bisa nembus dari loop lace-nya ini sampai ke sini. Dan di bagian tangnya ini gue suka nih ya, Tom Sachs ini memang dia itu estetik desainnya tuh pakai tulisan tangan gitu ya. Jadi di bagian tangnya woven ya dikasih kayak tulisan tangan gitu nih untuk Tom Sachs SN 2020 331, dan ada code-nya juga di sini, General Purpose Shoe. Nike Craft Shoe are manufactured to the exact specifications of champion athletes throughout the world. Nike Craft supports all the activities of your life and tells your story. Jadi memang ya, seperti yang dibilang general purpose, sepatu ini dimaksudkan supaya kita cuma punya satu sepatu aja untuk segala aktivitas kita, untuk menceritakan cerita kita dengan satu sepatu, yaitu general purpose shoe ini. Gue sih dapat banget pesan itu dari desainnya sih, karena emang desainnya benar-benar kasih lihat kayak sepatunya oke, nggak terlalu aneh-aneh banget desainnya, warna yang nggak terlalu aneh-aneh, cuman bahannya
bahannya dan materialnya digunakan yang memang bisa dipakai untuk outdoor, untuk indoor, bahkan untuk sekedar ya udah fashion aja gitu ya. Jadi ini seru banget menurut gua. Dan di bagian tang ini mesh seperti ini ya, tipis ya. Habis itu di bagian collarnya ini juga menarik karena ada bahan fabric yang bahannya tuh kayak dalamnya selimut, kayak fleece gitu. Tapi ini kalau gua lihat kayak suede juga, jadi kayak suede fleece gitu atau gimana gitu. Coba kalau kalian tahu jenis bahannya apa, komen di bawah juga. Jadi bagian heelnya ini ada paddingan kayak gini di dalamnya. Abis itu di bagian pull tab sini juga dikasih warna biru. Dan bagian ini kan nilon ya. Nilonnya ini gue juga suka banget. Ini halus banget ya. Abis itu ada paneling suede juga di belakangnya ini dengan embosan tulisan Nike yang estetiknya kayak ditulis tangan ya. Tom Sachs emang gue suka banget sih kalau misalkan bentuknya kayak tulisan tangan gini. Karena sepatu-sepatu dia sebelumnya itu bagus ya. Martial 2.0 sama overshoe itu kan kayak bagus-bagus banget. Emang kayak unik banget. Nah kali ini baru satu sepatu ini doang yang kayaknya emang untuk general public lebih bisa masuk gitu ya. Kalau gue sih Martial sih ya. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita bahas boxnya dulu. Boxnya emang lumayan unik, nggak seperti box Nike biasanya. Warnanya emang seperti box Nike, tapi di situ tulisannya Nike Craft dengan tulisan tangan gitu, dan juga logo shoes-nya kayak digambar dan dicoret dengan coretan tangan. Abis itu di sini tulisan General Purpose Shoe, dan di sini tulisannya Tom Sachs juga. Di sini juga ada labelnya, ukurannya ini 9.5 dan tulisan Nike Craft Tom Sachs General Purpose Shoe. Di sini tulisan On Less Do More. Ini yang gue suka ya, dari memang sepatunya udah kelihatan banget pesannya bahwa semakin dikit lah kita punya barang dan lakukan hal semakin banyak gitulah. Jadi memang dia maksudnya hanya untuk kita punya satu sepatu, yaitu ini General Purpose. Oke, di sini pas kita unboxing kita bakal lihat ada tulisan Nike Craft Shoes are manufactured to the exact specification, sama tulisannya seperti yang di tang. Cuma ada tulisannya ini Nike Craft shunts innovation for its own sake but embraces it as a necessity, sebagai keperluan. Top quality products fulfill their intended purpose while remaining as hard wearing as possible. Before recycling there is reuse, before use there is durability, dan juga kalian akan mendapatkan kartu hot sauce seperti ini ya. Dan ini quality controlnya sudah dicek semua kalau misalkan kalian beli sepatu-sepatu dari Hot Sauce. Untuk harga resale-nya ada di sini ya. Dan kita bahas lebih dalam lagi tentang sepatunya ini guys ya. Tadi emang dibilang di boxnya ini karena onless ya, jadi kita dimasukkan untuk punya satu sepatu aja. Dia membuat ini durability-nya lebih kuat lagi, materialnya lebih yang bagus lagi, tapi dengan harga yang tetap di $110 retail ya. Dan ini dia untuk midsole-nya tadi warnanya coklat kayak gini dan bahannya tuh kayak ada gendil-gendilnya gitu. Ini bukan gamsol juga sebenarnya, emang warna coklat aja dikasih tekstur gitu. Dan di bagian outsole gue suka banget karena dia rapi banget ya. Dari midsole ke outsole tuh lemnya bener-bener rapi, dari upper ke midsole juga lemnya rapi. Biasanya Nike kadang-kadang suka ada belepotan-belepotan ya, cuman kali ini rapi banget. Dan juga di bagian outsole juga gue suka banget rapi ya. Dan di bagian sini ada tulisan US patent number 3793750. Jadi di sini nggak waffle, belakangnya cuma garis-garis, dan di kedepannya baru dia dikasih waffle. Ini juga ada gambar Nike Craft seperti ini. Dan kita cek insole kali ya, karena ini sepatu general purpose. Dan kalau menurut gua pas gua udah pakai, ini tuh feelingnya kayak ya udah stiff aja gitu, keras. Oh, insole nggak bisa dicopot, tapi kalau kita pegang-pegang ya empuk sedikit aja ya. Tapi pas dipakai, menurut gua nggak terlalu membantu empuknya gimana. Nah, di dalamnya juga cuma tulisan Nike Craft seperti ini. Oke, langsung kita lihat pas dipakai. Itu dia guys, yang menurut gue sepatu ini cocok buat lo yang lagi mau mencoba minimalis, mau punya satu sepatu doang. Kayaknya general purpose shoe ini bisa lo cop ya. Kayaknya mungkin kalau gue nanti udah ada satu tahap dalam hidup gue menjadi minimalis, kayaknya ini bisa jadi salah satu consideration gue juga untuk punya satu sepatu aja yang bakal menjadi beater, dipakai di segala kondisi gitu ya. Dipakainya sih menurut gue nyaman sekali juga enggak ya, karena emang general aja gitu ya. Jadi semuanya serba pas sesuai namanya. Dia nggak lebay-lebay, general ya general purpose ya general purpose ya, tapi emang dibuat durability-nya untuk general purpose juga. Jadi sebenarnya itu nilai plus dari sepatu ini. Secara desain B aja, bener-bener boring ya. Gua nggak tahu kenapa, emang keren banget Tom Sachs ya bikin Nike setuju buat bikin sepatu collab yang kayak desainnya gini doang gitu ya. Oke, kalau gitu, kalau video ini bermanfaat, klik tombol like-nya ya. Jangan lupa untuk komen juga dan nontonin video gue yang lainnya, karena gue akan upload terus setiap minggunya 2-3 kali video seminggu. So, see you next video. Stay healthy, stay lucky, people.